Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fauziah dengan NIM J0B024039. Pada video ini, saya akan menjawab 3 bagian soal yang ada di ujian akhir semester 3 kali ini yang mengenai terkait 4 konsensus dasar negara Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya akan menggunakan contoh kasus yang saat ini menjadi perbincangan di media sosial maupun di seluruh warga Indonesia ini, yaitu tumbler tuku hilang di KRL. Oke, untuk bagian pertamanya yaitu terkait peran aktif Anda sebagai seorang mahasiswa dalam mengimplementasikan salah satu 4 konsensus dasar negara Indonesia dengan menggunakan contoh kasus yang saat ini terjadi. Baik, sebagai seorang mahasiswa, saya memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam konsensus dasar negara, terutama nilai keadilan sosial dan tanggung jawab sosial dalam Pancasila sila kelima. Baik, saya mengaitkannya dengan tumbler tuku yang hilang di KRL. Dalam kasus ini, seorang penumpang kehilangan tumbler miliknya setelah tasnya tertinggal di KRL. Tas tersebut sebenarnya ditemukan oleh petugas KRL dan bahkan telah didokumentasikan. Namun, ketika diambil keesokan harinya, tumbler itu sudah tidak ada, dan akhirnya kasus ini diviralkan di media sosial dengan menyalahkan petugas KRL ini. Dari kasus ini, sebagai mahasiswa, saya belajar untuk bersikap adil sebelum menilai. Maksudnya yaitu mahasiswa harus menjadi contoh untuk tidak langsung menuduh orang lain tanpa bukti. Kita harus memeriksa fakta, mendengar kedua sisi, dan menilai secara objektif sesuai nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua yaitu sebagai mahasiswa saya menjaga etika digital, yaitu media sosial, karena media sosial itu sendiri mudah memicu kesalahpahaman. Sebagai mahasiswa, saya harus mendorong budaya verifikasi informasi dan tidak ikut memperkeruh keadaan. Hal ini adalah bentuk saya untuk mengimplementasikan nilai persatuan dan keadilan saya dalam 4 konsensus dasar negara Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu saya menghargai petugas layanan publik, belajar menghargai petugas layanan publik. Nah, petugas seperti KAI komuter adalah bagian dari sistem negara. Mahasiswa berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dengan membangun komunikasi yang santun dan kritis. Yang keempat yaitu saya belajar menanggung tanggung jawab saya sendiri, yaitu karena kasus ini terjadi karena barangnya sendiri tertinggal. Nah, sebagai mahasiswa, saya belajar untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan tidak membebani pihak lain karena keteledoran saya sendiri. Dengan begitu, kasus sederhana ini mengajarkan kita pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan etika sosial yang sejalan dengan Pancasila yang merupakan salah satu 4 konsensus dasar negara Indonesia. Lalu untuk bagian kedua yaitu terkait salah satu nilai konsensus dasar negara Indonesia dan selaraskan antara latar belakang, masalah, dan solusinya. Baik, untuk latar belakangnya sendiri yaitu sebagai negara kesatuan, Indonesia terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang beragam,
transportasi publik seperti KRL adalah tempat pertemuan berbagai kelompok masyarakat, sehingga nilai saling menghormati itu sangat diperlukan di hal ini dan sangat penting. Baik, untuk masalahnya yaitu kasus tumbler hilang di KRL menimbulkan kegaduhan publik ketika penumpang langsung menyalahkan petugas dan memviralkannya. Hal inilah yang memicu kegaduhan di media sosial, dan ini memunculkan dan memicu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, memicu konflik sosial, dan juga merusak hubungan antar masyarakat dan lembaga negara. Hal-hal seperti ini dapat mengganggu harmonisasi sosial dalam KRL. Untuk solusinya sendiri yaitu beberapa solusi yang disarankan dapat diterapkan dalam kasus ini, yaitu yang pertama yaitu memperjelas dan memperkuat prosedur lost and found agar transparan dan meyakinkan masyarakat. Lalu yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab dan etika di ruang publik, termasuk tidak menyebarkan informasi tanpa memverifikasinya. Lalu yaitu pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan digital tracking untuk memperkuat kejelasan kejadiannya. Lalu yang keempat yaitu sebagai mahasiswa, perannya yaitu di agen literasi digitalnya, yaitu membantu masyarakat agar tidak mudah terprovokasi karena jika kejadian itu masih dalam satu sudut pandang saja. Nah, hal ini dapat kita ajak masyarakat untuk tidak langsung terpancing, dan kita bisa mendengarkan dari sudut pandang pihak yang lainnya juga. Dengan solusi ini, hubungan masyarakat dan institusi negara tetap harmonis dan memperkuat NKRI. Lalu untuk bagian ketiga yaitu terkait mengenai jelaskan solusi pada keempat konsensus dasar negara Indonesia. Baik, untuk jawabannya sendiri yaitu 1. Falsafah bangsa Pancasila. Kasus tumbler ini mengingatkan kita untuk menerapkan sila Pancasila kedua dan kelima, yang dimana 1. Bersikap beradab, tidak menuduh tanpa bukti, dan menjunjung keadilan bagi semua pihak. Solusinya adalah membangun budaya verifikasi fakta, dialog yang santun, dan empati terhadap petugas maupun masyarakat. Lalu yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri yaitu mengajarkan bahwa ruang publik merupakan ruang kebersamaan, dan solusi dari hal ini yaitu solusi menghargai sesama pengguna transportasi. Kedua yaitu menghargai petugas sebagai bagian dari negara, dan yang terakhir menjaga ketertiban dan tanggung jawab pribadi. Dan untuk ketiga yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan sosial dan moral. Kasus tumbler adalah ujian bagi kemampuan masyarakat mengelola konflik, kemampuan mempertahankan kepercayaan publik kepada negara, dan juga kemampuan menjaga etika digitalnya. Solusi adalah memperkuat literasi digital, layanan publik yang transparan, dan karakter bangsa yang jujur serta bertanggung jawab. Dengan hal ini menjadi salah satu dengan hal ini mungkin masyarakat dan kita sendiri mahasiswa dapat mengambil beberapa pembelajaran yang dapat kita terapkan di ruang publik, yaitu yang pertama, tidak langsung menyerap informasi dari satu pihak. Lalu yang kedua yaitu tidak langsung menyalahkan pihak lain, dan tetap menjaga keharmonisan
dalam media sosial dan bermasyarakat, dan tidak langsung menuduh orang tanpa bukti, maupun tidak langsung memviralkan, atau gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya mengenai konsensus dasar negara yang menggunakan contoh kasus Tumblr Tuku yang hilang di KRL. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita bersama. Terima kasih untuk waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.